Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma qaddamat li ghadin. Ya, ghadin, kata esok hari ini yang dimaksudkan kalau kita baca buku tafsir, maksudnya adalah hari di akhirat. Kenapa? Akhirat itu disebut oleh Allah dengan ghadin. Besok. Biasanya kalau dalam percakapan bahasa Arab, ya, godan itu besok pagi atau besok hari. Gitu. Nah, kenapa akhiratnya disebut dengan godin, dengan esok hari? Karena Allah ingin mengingatkan kepada kita, kiamat atau hari akhirat itu sangat dekat dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian orang masih berpikir kiamat itu masih panjang, dan itu salah. Masih lama gitu, apalagi kalau kita baca tanda-tandanya. Ya, mungkin itu secara umum tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah. Tetapi sesungguhnya kiamat itu bisa nanti malam bagi kita masing-masing gitu. Karena apa? Karena kematian itulah kiamat setiap orang. Ya, kiamat itulah kematian setiap orang. Makanya di sini Allah menyebutkan kiamat atau hari akhir itu dengan godin. Bahkan mungkin nggak sampai satu hari, mungkin bisa jadi nanti malam kita dipanggil oleh Allah, itu kiamat bagi kita. Karena bangun-bangun dari kubur itu kita sudah di alam akhirat. Nah, itu sebabnya kemudian Allah menyebutkan hari akhir itu dengan kata ghadin, ya, untuk esok hari, ya, supaya kita nggak terlalaikan oleh kenikmatan yang sedang kita nikmati dan lain sebagainya. Kemudian di sini diulang lagi kata ittaqullah. Ya, kenapa Allah mengulang wattaqullah? Tadi sudah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, kemudian di sini disebutkan wattaqullah lagi. Ya, di antaranya ya, hikmah kenapa disebutkan wattaqullah, ya, karena bisa jadi ada orang yang sudah sadar bahwa kiamat itu sudah dekat, tapi dia belum mempersiapkan diri gitu. Maka diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara tadabbur yang bisa kita lakukan misalnya terhadap ayat ini. Jadi yang setiap katanya ini bisa kita tadabburi, subhanallah. Memang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu bukan satu rangkaian ayatnya saja, tapi per kata itu penuh berkah, mubarakun, diberkahi oleh Allah, karena itu penuh dengan kemukjizatan. Maka kemudian ayat ini ditutup dengan innallaha khabirum bima ta'malun. Perbanyak amal, persiapkan hari akhirat itu dengan amal, jangan hanya dengan teori-teori saja, tapi amal, perbanyak amal, perbaiki amal. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir, misalnya surat Ali Imran ayat 152 ini. Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu idz tahussunahum biidnihi. Ya. Dan Allah telah membenarkan janjinya kepada kamu, ya, idz tahussunahum biidnihi. Ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Kalau kita lihat ayat ini konteksnya adalah konteks perang, dan ini perang Uhud. Ya, kalau kita baca, nah di sini kita perlu bantuan membaca sirah untuk bisa menghayati ayat ini. Ternyata ayat ini sedang bercerita tentang perang Uhud, di mana perang Uhud waktu itu kaum muslimin di tahap pertama mendapatkan kemenangan. Sampai kemudian hatta idza fasiltum, sampai ketika kamu lemah, wa tanaza'tum, dan bertengkar fil amri, dalam urusan ghanimah. Nah, dari kalimat ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa ternyata harta itu bisa membuat orang bertengkar. Dan karena itu kita harus hati-hati. Dan wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kemudian kamu membangkang, tidak taat kepada Rasul, kepada Allah, mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Setelah Allah memperlihatkan hal-hal yang menyenangkan, yang membuat yang kamu sukai. Nah, di sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa kesenangan itu bisa membuat kita tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan karena itu harus hati-hati dengan
berbagai kesenangan. Jangan sampai kesenangan yang diberikan oleh Allah justru membuat kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya juga ini patut kita tadaburi. Minkum man yuridud dunya. Di antara kamu ada orang yang menginginkan dunia. Ini berbicara tentang sahabat. Ini berarti Allah sedang mengingatkan kepada kita bahwa orientasi kehidupan itu bisa berubah di tengah perjalanan. Gitu. Berubah tujuannya. Tujuannya untuk mencari dunia saja. Nggak mau ibadah, nggak mau apa. Setelah mendapatkan kekayaan. Betapa banyak orang yang diberi kekayaan yang tadinya taat, beribadah kepada Allah, tapi setelah diberi kekayaan, mereka justru berubah orientasinya. Akhirnya mengejar dunia dan dunia nggak dapat, akhirat juga tidak dapat. Wa minkum man yuridul akhirah. Dan di antara kalian ada orang yang menginginkan akhirat. Jadi maka harus berhati-hati terhadap perubahan orientasi dalam kehidupan ini setelah diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa sarafakum anhum. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka. Maksudnya tadinya menang akhirnya berbalik menjadi kalah dalam pertempuran itu. Jadi ketidaksolidan, ya, tidak adanya ukhuwah Islamiyah itu akan melemahkan kaum muslimin. Nah, di sini PR kita semua bagaimana agar kaum muslimin itu bisa menjaga soliditas, kekompakan, ukhuwah Islamiyah. Kalau mau menang ya harus bersatu padu, tidak saling bertengkar gitu. Ya, karena jangankan kemenangan yang belum di tangan, kalau bertengkar, ya, kemenangan yang sudah di tangan itu diambil lagi oleh Allah gitu. Summa sarafakum anhum. Allah memalingkan kamu dari mereka sehingga kalah. Liyabtaliyakum, ya, untuk menguji kamu. Walaqad afa ankum, dan Allah memaafkan kamu. Nah, ini berkaitan dengan sahabat dimaafkan. Kenapa ada kata walaqad afa ankum? Karena sahabat begitu diingatkan oleh Allah langsung sadar, istighfar, memperbaiki, dan karena itu mendapatkan ampunan. Ya, tidak ngeyel dengan kesalahan. Makanya di sini walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah punya jasa yang sangat besar bagi orang-orang beriman. Ini contoh-contoh bagaimana kita menta'amulati atau mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita menangkap isi dari atau konten dari sebuah ayat gitu. Tidak hanya sekedar kita baca terjemahannya, tapi kalau kita dalami ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Dan semua ayat-ayat Al-Qur'an itu seperti itu. Ya, karena semuanya mukjizat. Karena itu ini luar biasa. Ya, media tadabbur yang sangat tidak ada habisnya. Karena itu kita lihat dalam sejarah bagaimana para ulama sepanjang abad, sepanjang tahun selalu memproduk tafsir-tafsir yang beragam itu. Kenapa? Karena ayat-ayat ini luar biasa. Ya, makin kita dalami, Allah makin memberikan tambahan keberkahan, tambahan ilmunya dari ayat-ayat itu. Ini sekedar beberapa contoh, berbagi pengalaman yang sangat sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.